Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Nafla Ursyidati dengan NIM 1122091000073, kelas 2D. Saya ingin mereview skripsi sebagai tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Skripsi yang akan saya review berjudul Robot Memotong Kuku Otomatis dengan Metode Quick Return Mechanism berbasis Arduino, yang ditulis oleh Muhammad Rifki. Jadi skripsi ini terdapat 68 halaman yang dipublikasi pada tanggal 28 Oktober 2019 yang ditulis oleh Muhammad Rifki. Jadi abstraknya itu, lanjut usia merupakan individu yang berusia di atas 60 tahun, yang pada umumnya memiliki tanda-tanda terjadinya penurunan fungsi-fungsi biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Lansia pada umumnya itu tinggal bersama dengan keluarga, namun tidak sedikit lansia yang tinggal di panti jompo. Kesehatan para lansia itu sangat penting, salah satunya itu kebersihan kuku. Para lansia di panti jompo Carmilus memiliki kesulitan dalam memotong kuku sendiri dikarenakan penurunan fungsi tubuh seperti penglihatan yang menurun dan tangan yang tremor sehingga perlu dibantu oleh penanggung jawab. Dalam penelitian ini, dikembangkan robot pemotong kuku yang dapat bekerja secara otomatis agar lansia dapat memotong kuku sendiri. Alat ini menggunakan Arduino Uno sebagai media pemrosesan, push button sebagai aktivator, LED sebagai penanda, dan motor servo sebagai penggerak. Pada penelitian ini menggunakan metode Quick Return Mechanism yang mengubah gerakan memutar menjadi linear. Penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode prototipe berdasarkan hasil pengujian tingkat user, hasil pengujian tingkat user, presentase tingkat kesesuaian alat ini dengan pengguna adalah 100%. Lalu hasil reviewnya itu dibagi menjadi hasil reviewnya itu yang pertama itu ada sistematika penulisan, yaitu sesuai dengan panduan skripsi. Skripsi yang berjudul Robot Pemotong Kuku Otomatis dengan Metode Quick Return Mechanism berbasis Arduino itu telah memenuhi pedoman penulisan karya ilmiah UN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan SK Rektor nomor 507 tahun 2017. Pada halaman 39 dari skripsi tersebut terdapat penjelasan rinci mengenai format skripsi yang merupakan penelitian kualitatif dan terdiri dari beberapa unsur yang harus dijelaskan secara detail. Yang pertama itu ada bab pendahuluan, yang kedua yang di bab 2 itu ada kajian pustaka, di bab 3 ada gambaran umum, latar penelitian, di bab 4 ada data dan temuan penelitian, di bab 5 ada pembahasan, serta di bab 6 itu ada simpulan, implikasi, dan saran. Lalu abstrak. Untuk abstrak itu yang pertama itu ada kesesuaian isi. Penulisan skripsi ini tidak memenuhi persyaratan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diatur dalam SK Rektor nomor 507 tahun 2017. Abstrak skripsi itu harus berisi judul, tujuan, metode, hasil penelitian, serta kata kunci. Namun skripsi ini tidak memenuhi persyaratan tersebut karena penulis tidak
menyebutkan metode penelitian dalam abstrak. Yang kedua itu ada jumlah kata. Skripsi ini tidak memenuhi ketentuan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diatur dalam SK Rektor nomor 507 tahun 2017. Untuk menuliskan abstrak seharusnya itu jumlah kata yang digunakan itu 200 hingga 300 kata. Namun dalam skripsi yang saya tinjau ini, abstraknya itu hanya terdiri dari 152 kata. Lalu ada kata kunci. Kata kunci ini penulisan skripsi itu skripsi ini tuh tidak memenuhi persyaratan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diatur dalam SK Rektor nomor 507 tahun 2017. Menurut pedoman tersebut, sebuah skripsi itu seharusnya hanya mencantumkan tidak lebih dari 5 kata kunci. Namun dalam skripsi ini tuh terdapat 7 kata kunci yang dicantumkan, yaitu lanjut usia, memotong kuku, Arduino Uno, push button, LED, motor servo, dan quick return mechanism. Lalu ada jumlah skripsi, jumlah halaman skripsi. Skripsi yang saya bahas itu jumlah halaman itu sebanyak 68 halaman sesuai dengan dan ini tuh sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diatur dalam SK Rektor nomor 507 tahun 2017. Berdasarkan peraturan, jadi mahasiswa S1 itu diwajibkan untuk memenuhi kriteria penulisan, salah satunya itu mencapai jumlah 40 halaman. Karena tadi deskripsi saya itu ada sebanyak 68 halaman, berarti telah memenuhi peraturan tersebut. Selanjutnya itu kelengkapan preliminaris. Jadi sistemika penulisan bagian awal pada karya ilmiah itu diatur dalam pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan SK Rektor nomor 507 tahun 2017 yang terdapat pada halaman 12 sampai 13 yang terdiri dari yang pertama halaman sampul dan halaman judul. Jadi menurut pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada SK Rektor nomor 507 tahun 2017, skripsi ini telah memenuhi terkait halaman sampul yang terdiri dari 2 bagian, yaitu sampul luar dan bentuk dalam bentuk hardcover, terus dan sampul dalam dengan bahan kertas biasa. Terus teks halaman sampel itu harus terdiri dari judul, keterangan tujuan penyusunan, logo universitas standar, nama penulis, nomor induk mahasiswa, nama jurusan atau program studi, fakultas dan universitas, serta tahun penyelesaiannya dalam tahun Hijriah dan Masehi. Lembar pernyataan yang kedua itu ada lembar pernyataan keaslian karya. Skripsi yang dibahas telah mematuhi peraturan karena pada halaman 14 dari pedoman tersebut itu menjelaskan tentang cara menuliskan lembar pernyataan keaslian karya yang meliputi tanda tangan penulis dan menggunakan materai sebesar 6.000. Lalu ada juga lembar persetujuan pembimbing. Nah, pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada SK Rektor nomor 507 tahun 2017 itu diikuti dalam penulisan skripsi ini. Jadi, pada halaman 14 menjelaskan tentang pembuatan lembar persetujuan pembimbing yang berisi nama penulis, NIM, judul karya, dan tanda tangan pembimbing. Terus lampiran 3 itu membuat contoh lembaran persetujuan pembimbing pada skripsi. Lalu selanjutnya itu ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan pada skripsi ini sudah sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada SK Rektor nomor 507 tahun 2017. Halaman tersebut itu berisi pernyataan tulisan telah diujikan dan mencantumkan tanggal serta tanda tangan tim penguji.
Lalu halaman pedoman transliterasi. Skripsi ini tuh tidak dianggap memenuhi persyaratan karena tidak memperhatikan halaman pedoman transliterasi. Uh, Lalu ada kata pengantar. Skripsi ini memenuhi pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada SK Rektor nomor 7 tahun 2017. Lalu ada daftar isi. Daftar isi juga sudah memenuhi persyaratannya. Daftar tabel dan daftar gambar juga sudah memenuhi. Lalu juga ada daftar istilah. Jadi skripsi ini tidak memenuhi, jadi tidak ada dalam skripsi ini. Lalu yang kedua itu ada penulisan. Yang penulisan itu pertama kita ada transliterasi. Skripsi ini tuh telah memenuhi panduan penulisan karya ilmiah. Sesuai yang dijelas karya ilmiah. Panduan penulisan ini tidak mengatur salah satu versi tertentu, melainkan mengkombinasikan dan memodifikasi beberapa karakter hurufnya. Lalu serapan skripsi ini tuh telah memenuhi pedoman penulisan serapan kata bahasa asing. Lalu ada diksi. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi itu merujuk pada pilihan kata yang tepat dan konsisten dalam penggunaannya untuk menyampaikan gagasan secara efektif. Nah, karena menurut saya ini diksinya itu udah benar, jadi dia itu udah baik dan memenuhi tuntunan keilmuannya. Lalu ada EYD. EYD itu skripsi ini tuh sudah benar dalam bidang dalam EYD ini, skripsinya itu sudah benar dan baik. Lalu tata letak. Yang ketiga nih tata letak. Pertama itu ada penomoran. Penomoran halaman pada bagian awal karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin harus dimulai dari halaman kata pengantar dengan angka Romawi kecil. Ya, seperti ini. Yang bagian ini. Contohnya. Nah, yang bagian situ. Namun skripsi ini tuh tidak memenuhi panduan tersebut karena tercantum dalam MSK Rektor nomor 507 tahun 2017 karena penulisan angka Romawi itu tidak dimulai dari halaman kata pengantar. Lalu yang nomor 2 itu nomor halaman pada bagian tengah dan akhir skripsi. Dimulai dari bab pendahuluan dan seterusnya. Ditulis di sudut kanan atas dengan format seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Terus skripsi ini itu telah dibuat sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu penulisan tabel grafik dan gambar. Menurut pedoman penulisan, tabel grafik dan gambar yang dalam SK Rektor nomor 507 tahun 2017, pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menetapkan cara penulisan tabel grafik dan gambar yang harus diikuti secara berurutan. Diikuti dengan nomor tabel atau grafik atau gambar dan nomor halamannya pada setiap penempatan. Dan skripsi ini sudah sesuai dengan pedoman tersebut. Lalu ada penulisan antar bab dan antar subbab. Dalam SK Rektor nomor 507 tahun 2017, pedoman penulisan karya ilmiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menetapkan bahwa nomor bab itu harus ditulis menggunakan angka Romawi yang besar seperti yang ini, yang saya blok, dan seterusnya. Diletakkan di tengah, di atas judul bab. Terus skripsi ini sudah sesuai dengan pedoman tersebut. Yang keempat ada metode dan teori. Jadi pada skripsi ini penulis telah mengacu pada teori dan pembahasan yang relevan dengan topik yang dibahas. Judul skripsi ini kan robot pemotong kuku otomatis dengan metode quick return mechanism berbasis Arduino yang didasarkan fakta
yang didasarkan pada fakta bahwa para lansia yang berusia di atas 60 tahun umumnya mengalami penurunan fungsi fisik, sehingga sering mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam melakukan tugas sehari-hari tanpa bantuan orang lain termasuk memotong kuku. Lalu, yang kelima ada kutipan dan daftar pustaka. Pertama, kutipan nih. Menurut S Karakter nomor 507 tahun 2017 dari Wisyair Hidayatullah Jakarta memuat pedoman penulisan karya ilmiah yang menjelaskan berbagai sistem penulisan kutipan, yang diantaranya adalah sistem Turabian. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengadopsi sistem kutipan Turabian, yaitu kesesuaian dengan daftar pustaka. Semua kutipan yang ada dan telah tercantum lengkap di dalam daftar pustaka skripsi ini. Lalu, ketepatan dalam penulisan kutipan. Penulisan kutipan pada skripsi ini juga sudah tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu daftar pustaka. Itu yang pertama memuat sumber terbaru. Semua referensi yang disebutkan dalam skripsi ini itu diterbitkan dalam rentang waktu sekitar 10 tahun terakhir, yaitu setelah tahun 2009. Lalu yang B itu memuat sumber yang terpercaya. Semua referensi yang digunakan dalam skripsi ini berasal dari sumber yang dipercaya. Lalu penulisan daftar pustaka yang benar. Daftar pustaka dalam skripsi ini telah diatur sesuai dengan aturan penulisan Turabian untuk semua referensi yang tercantum. Ini untuk lampiran, judul, dan yang halaman depan. Lalu ini itu pernyataan keaslian. Lalu ini lembar persetujuan, dan ini lembar pengesahan, serta daftar gambar dan daftar tabel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.